minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita Silat Gatra Bumi bab 3 episode yang keempat. Selamat mendengarkan. Saat itu, Roro Wahyudi setelah terkena serampangan kaki lawannya, ia pun terhuyung-huyung sehingga badannya hampir saja menabrak tubuh Gatra Bumi. Melihat kejadian yang menimpa Roro Wahyudi, Gatra Bumi pun berkata, "Nimas Roro Wahyudi, biarkan Kakang saja yang menghadapi cantrik dari Padepokan Wungkir, dan silahkan Nimas beristirahat." Setelah mendengar permintaan Gatra Bumi, Roro Wahyudi pun mengangguk. Lalu ia pun merapikan pakaian khususnya dan menepi. Gatra Bumi kemudian melangkah mendekati cantrik yang baru saja melawan Roro Wahyudi. "Kisana, sebenarnya kami tidak bermaksud membuat keributan, namun sikap dan ucapan Kisana yang membuat kami kurang senang," berkata Gatra Bumi. Namun cantrik yang satunya kembali seperti membentak menyuruh Gatra Bumi dan kawannya untuk segera pergi. "Kalau kami tidak dan tetap dengan pendirian kami akan terus melewati jalan ini. Lalu apa yang bisa nak lakukan pada kami?" Kembali Gatra Bumi bertanya. "Jangan banyak omong kau anak muda, engkau membuat kami kehabisan kesabaran," berkata cantrik itu sambil membentak. Telinga Gatra Bumi ternyata merah juga mendengar perkataan tersebut. Dengan suara yang bergetar ia telah menahan kemarahannya. Tiba-tiba saja cantrik yang satu menyerang Gatra Bumi sehingga Gatra Bumi harus meloncat menghindar. Maka sejak kemudian perkelahian pun telah terjadi di antara keduanya. Ternyata lawan Gatra Bumi bukanlah orang yang tidak berilmu. Karena itulah maka pertempuran itu segera meningkat menjadi sengit. Cantrik dari Padepokan Wungkir kemudian menarik pedangnya. Lalu dengan tangkasnya ia memutar pedang itu sambil berkata, "Jangan menyesal kau anakmu sombong, jika nanti anggota badanmu ada yang terpisah." Namun cantrik itu terkejut bukan kepala ketika mulutnya masih bergerak. Tiba-tiba saja kaki Gatra Bumi terjulur dan derajat menghantam dagunya. Cantrik itu terdorong beberapa langkah surut. Bahkan kemudian cantrik tersebut terdorong jatuh. Namun dengan cepat ia pun telah berguling menjauh. Lalu dengan cepat ia telah berdiri lagi. Sesaat kemudian, dengan kasarnya cantrik itu mengumpat kepada lawannya. Gatra Bumi hatinya merasa panas juga mendengar umpatan-umpatan itu. Tetapi tak beberapa lama kemudian, Gatra Bumi telah mencabut pedangnya yang memang ia bawa dari kediaman Ki Ronggo Agung Sedayu. Dan pedang itu ia acungkan ke arah lawannya. Pada saat itu Gatra Bumi tidak berbicara lebih banyak lagi. Namun setapak ia bergeser maju sambil menjulurkan pedangnya menggapai tubuh lawannya. Cantrik itu bergeser mundur. Pedangnya berputar pula dengan cepat untuk melindungi tubuhnya. Namun serangan Gatra Bumi kemudian datang seperti gelombang yang beruntun menggempur batu-batu karang di pantai. Cantrik dari Padepokan Wungkir itu bertempur semakin keras dan garang. Pedangnya diputarnya dengan semakin cepat, tetapi sekali-sekali pedangnya terayun menyerang ke bagian leher Gatra Bumi. Namun Gatra Bumi dengan tangkas menghindar, bahkan ia menebas serangan itu sehingga tidak menyentuh sasarannya. Bahkan Gatra Bumi telah berhasil mendesak lawannya. Pedangnya sekali-sekali menjulur mematuk ke arah tubuh lawannya dan mampu mendesaknya sehingga beberapa kali cantrik itu meloncat surut. Namun cantrik yang bertempur dengan kasar itulah menghentak-hentakkan serangannya. Kadang-kadang cantrik tersebut mampu mengejutkan Gatra Bumi. Namun serangan-serangan
Gatra Bumi serasa semakin lama semakin berbahaya. Bahkan kemudian ketika Cantrik dari padukan bungkir tersebut meloncat sambil menganjurkan pedangnya menebas ke arah bagian leher Gatra Bumi. Dengan keras pula Gatra Bumi membentur serangan itu. Dengan cepatnya ia memutar pedangnya dengan hentakan yang kuat, sehingga hampir saja pedang itu terlepas dari tangannya. Tetapi Cantrik tersebut menggenggam pedangnya dengan erat. Betapa tangannya terasa bagaikan terbakar. Saking marahnya, Gatra Bumi tidak menghentikan serangnya. Demikian pedangnya berputar, maka dengan cepat ia meloncat ke samping. Pedangnya bergerak dengan cepat menggapai tubuh lawan. Cantrik yang pedangnya hampir terlepas masih berdebar-debar, dan ia pun terkejut. Ia mencoba menangkisnya, meskipun ia berhasil bergeser ke arah serangan Gatra Bumi, namun ujung pedang Gatra Bumi masih sempat menyentuh badannya. Kemudian Cantrik itu meloncat surut. Baunya terasa pedih, cairan yang hangat kemudian telah mengalir dari lukanya. Kembali, Cantrik tersebut mengumpat kasar. Serangannya kemudian datang bergulung-gulung seperti angin pusaran. Namun, pertahanan Gatra Bumi sama sekali tidak menjadi goyah. Pertahanannya justru menjadi semakin mantap, sementara serangan-serangannya menjadi semakin membahayakan lawannya. Cantrik dari padukan itu mulai gelisah. Ternyata kemampuan lawannya yang terhitung masih muda itu lebih tinggi dari perkiraannya. Bahkan setelah Cantrik itu mengerahkan segenap kemampuannya, ia tidak mampu mengusai lawannya yang memiliki ilmu pedang yang tinggi pula. Sementara Gatra Bumi pun mulai dengan serangan-serangan yang lebih cepat dan berbahaya. Ujung pedangnya itu rasanya mendesing-desing di seputar telinga Cantrik yang mulai terdesak itu. Ketika melihat kawannya terdesak, Cantrik yang pernah bertempur dengan Roro Wahyu tiba-tiba mencabut goloknya yang kelihatan besar dan berat. Dan ia pun membantu kawannya yang mulai terdesak oleh serangan-serangan Gatra Bumi. Maka Gatra Bumi pun melawan kedua Cantrik tersebut. Tetapi Gatra Bumi tidak gentar. Bahkan serangan-serangannya yang mewarnai keseimbangan pertempuran tersebut. Pedangnya bergerak dengan cepat sekali terjulur mengenai tubuh lawan-lawannya. Namun kemudian tiba-tiba saja telah menepas dengan deras. Tetapi kemudian pedangnya berputar mematuk bagaikan seekor ular pandotan. Betapapun Cantrik dari padukan bungkir berusaha mengimbangi dengan serangan-serangan yang keras dan bahkan kasar. Namun ilmu pedang Gatra Bumi memiliki kelebihan dari kemampuan lawan-lawannya itu. Dengan demikian, maka keseimbangan pertempuran pun mulai menjadi goyah. Kedua Cantrik dari padukan bungkir ternyata sulit mengimbangi kemampuan ilmu pedang anak muda yang bernama Gatra Bumi itu. Apalagi kemarahan Gatra Bumi nampaknya tidak dapat diredakan lagi. Kedua Cantrik benar-benar akan membunuhnya, bahkan dengan cara yang sangat buruk. Karena itu maka Gatra Bumi dengan lantang berkata, "Sudah saatnya manusia seperti kalian ini harus dimusnahkan dari bumi ini." Tetapi Cantrik yang bertempur melawannya tidak dengan mudah menyerah dengan keadaan. Pada saat yang paling sulit, salah seorang Cantrik telah menarik sebilah belati. Dengan cepat sekali, peso belati tersebut dilemparkan ke arah dada Gatra Bumi. Untungnya, Gatra Bumi melihat lontaran peso belati itu. Dengan cepat pula ia mengelak. Tetapi peso itu masih tetap menyambar dan menggores lengannya. Sehingga segelas luka telah menganga di lengannya. Ternyata luka itu justru membuat Gatra Bumi semakin marah. Dengan garangnya, ia meloncat sambil menjulurkan pedangnya mengarah Cantrik yang melemparkan peso belati ke arahnya tadi. Namun Cantrik itu masih sempat mengelak. Selangkah ia bergeser, namun Gatra Bumi melihat lukanya yang menganga, maka pedangnya dengan cepat menjulur lalu terayun menebas dengan derasnya. Cantrik
itu masih berusaha menangkis serangan. Namun pedang Gatra Bumi segera berputar. Satu loncatan panjang dengan pedang yang terjun lurus mematok langsung menghujam ke arah jantung. Walaupun temannya membantu menangkis dengan golok besarnya, tetapi tidak mampu membentung serangan Gatra Bumi yang begitu cepatnya. Terdengar Cantrik itu berteriak sambil mengumpat kasar. Namun ia tidak mempunyai kesempatan lagi, karena ujung pedang Gatra Bumi benar-benar telah melubangi jantung. Sejenak kemudian suara Cantrik pun segera lenyap. Demikian tubuhnya yang hampir jatuh ke tanah, tetapi dengan cepat kawannya menyambar tubuh itu dan membawanya pergi. Roro Wahyudi pun bergegas menghampiri Gatra Bumi yang terluka di lengannya. Kemudian disusul oleh Putut Yudoklana dan Joko Satrio. Namun setelah diteliti, luka Gatra Bumi tidak mengandung racun. Maka diambilnya bubuk putih dan ditaburkannya ke luka itu. Walaupun sedikit merasakan panas dan perih, namun luka tersebut sudah tidak menganga lagi. Kemudian mereka pun memutuskan beristirahat di salah satu rumah yang kosong karena sudah ditinggalkan penghuninya. Tidak terasa malam telah datang dan sinar rembulan pun sudah menerangi bumi. Mereka yang di rumah kosong tersebut sedang beristirahat dan bergantian untuk berjaga-jaga. Tetapi Putut Yudoklana dan rekan-rekannya belum menyadari bahwa beberapa orang sedang mendatangi tempat peristirahatan mereka. Pada saat itu waktu pun berjalan dengan begitu cepatnya dan malam pun sudah menjelang pagi. Sementara di dalam rumah kosong di sebuah padukan di mana telah ditinggalkan penghuninya, Gatra Bumi dan teman-temannya telah mengatur untuk bergantian jaga di saat yang lainnya sedang beristirahat. Di saat itu Putut Yudoklana serta Joko Satria mendapat giliran berjaga yang permulaan. Sedang Gatra Bumi dan Wahyudi mendapat urutan beristirahat lebih dulu. Namun Hamben Wahyudi di dalam sentong terpisah dari Hamben yang lainnya. Dengan dinginnya udara di sekitar padukan tersebut, serta dibarengi turunnya embun yang sudah mulai terlihat membasahi dedaunan maupun rerumputan di dalam rumah tempat beristirahat keempat pengembara itu. Namun tiba-tiba dari sebelah ujung jalan menuju ke padukuan, beberapa orang telah melangkah mendekati halaman rumah di mana Putut Yudoklana bersama teman-temannya sedang beristirahat. Dalam keheningan malam menjelang pagi, suasana tersebut telah dipecahkan oleh suara yang bertanya, "Benarkah rumah ini yang kau masukkan, Bodro?" "Benar, Guru," jawab Ki Bodro, Cantrik tertua dari padepokan Ungkir. Kiai Brojowojo lalu mengawati rumah tersebut. Dengan kemampuan pendengarnya, ia dapat mendengar ada beberapa orang yang masih belum tidur. Dan ternyata yang disebut guru oleh Ki Bodro adalah pimpinan dari padepokan Ungkir yang bernama Kiai Brojowojo. Kedatangannya bersama cantrik-cantriknya dikarenakan ia terkena hasutan dari pundutnya untuk membalas dendam atas kematian saudara seperguruannya. Sebenarnya Kiai Brojowojo orang yang sudah enggan dengan urusan dunia kanuragan. Ia cuma ingin menularkan apa yang pernah dipelajarinya di waktu mudanya dan menggantikan saudara perguruannya yang dulunya pernah memimpin padepokan Ungkir. Dan kakak seperguruannya tersebut sekarang telah menjabat tumenggung di Kadipaten Pati. Pada waktu itu, di dalam rumah Putut Yudoklana dan Joko Satrio mendengar suara yang cukup ramai. Lalu Putut Yudoklana telah membangunkan Gatra Bumi dengan memberi sedikit keterangan yang ada di luar di halaman. Kemudian Gatra Bumi pun disuruh berjaga di dalam rumah. Saat kemudian mereka berdua telah mendekati pintu, dan dari sela-sela pintu itu mereka pun telah melihat beberapa orang yang sedang berdiri di halaman rumah yang mereka tempati untuk beristirahat.
Kemudian dengan suara yang cukup keras, Ki Potro menyuruh orang yang ada di dalam untuk keluar. "Hai ke sana, silahkan keluar. Kami tahu beberapa dari kalian masih belum tidur," teriak Ki Potro. Ketika mendengar teriakan orang yang di luar, maka dengan pelan Putut Yuto Kelana mengajak Joko Satro keluar. Lalu mereka pun sudah berhadapan dengan Ki Potro dan Kiai Brojowojo berserta cantrik pengiringnya. Sebelum Joko Satro akan melakukan sesuatu karena ia merasa terusik dengan teriakan tadi, namun ia telah dicegah oleh Putut Yuto Kelana dan Putut Yuto Kelana berbisik padanya bahwa biarkan ia saja yang mengatasi. Kiai Brojowojo ketika melihat yang dihadapannya adalah orang yang masih terhitung muda, ia pun tertawa pelan. Namun bagi Joko Satro, suara Kiai Brojowojo seperti menusuk-nusuk telinganya. Maka ia pun berusaha mengambil suling proyeknya, namun sekali lagi ia dicegah oleh Putut Yuto Kelana. Setelah suara tertawa pimpinan Padepokan Mungkir sudah berada, barulah Putut Yuto Kelana bertanya, "Apa maksud Kisanak datang malam-malam dan mengusik kami yang sedang beristirahat? Apa katamu anak muda mengusik? Apakah tidak terbalik ucapanmu?" Dengan geramnya Kiai Brojowojo mendengar kata-kata Putut tadi. "Lalu sebenarnya apa tujuan kalian?" Kembali Putut Yuto Kelana bertanya. Sesaat kemudian sambil menahan amarahnya, Kiai Brojowojo berkata lantang, "Siapa di antara kalian yang telah menghilangkan nyawa muridku?" "Maaf Kisanak, mungkin kejadian kemarin hanyalah salah paham." Mendengar ucapan salah paham, maka kemarahan Kiai Brojowojo yang telah dihasut oleh cantrik tertuanya tidak terbendung lagi. Tiba-tiba kaki Kiai Brojowojo bagaikan layang terjun lurus menerjang bagian dagu Putut Yuto Kelana. Putut Yuto Kelana pun terkejut dengan gerangan yang tiba-tiba itu. Maka dengan cepat tubuhnya dimiringkan guna mengelakkan sembaran kaki Kiai Brojowojo. Namun di luar dugaannya bahwa demikian cepatnya Kiai Brojowojo mengayunkan tangan kanannya menebas ke samping. Putut Yuto Kelana ternyata terlambat menghindar. Kecepatan gerak lawannya melampaui gerakannya, sehingga tangan kanan Kiai Brojowojo telah menyambar dagunya. Putut Yuto Kelana kemudian terhuyung-huyung sejenak. Dagunya seakan-akan terbentur bongkahan batu padas. Matanya pun sekilas menjadi blawur. Namun Putut Yuto Kelana juga bukan orang kebanyakan. Ia telah ditempa oleh ayahandanya sang pangeran yang penuh dengan segudang ilmu di padepokan di lereng Gunung Sumbing. Maka dengan menghentakkan daya tahannya, ia pun segera menguasai keseimbangannya kembali. Tetapi ketika datang serangan selanjutnya, Putut Yuto Kelana dengan satu loncatan ia pun sudah mengambil jarak. Meskipun ia sudah mengambil jarak, tetapi kecepatan gerak lawannya memang luar biasa. Dalam sekejap kemudian serangan Kiai Brojowojo telah memburu Putut Yuto Kelana. Dengan mengeterapkan sejenis ilmu kebal, Putut Yuto Kelana pun tidak mengelak ketika serangan lawannya mengarah dadanya. Oleh sebab itu, setelah ilmu kebalnya ia terapkan, seakan serangan selanjutnya tidak lagi terasa sakit bila mengenai bagian tubuhnya. Kiai Brojowojo lah yang kemudian terkejut. Ia pun menyadari, karena ia pun orang yang berilmu sangat tinggi, bahwasanya lawannya yang lebih muda dirinya mempunyai sejenis ilmu kebal. "Engkau ternyata luar biasa, anak muda. Dengan ilmu kebalmu, entah apa namanya itu, secepat mungkin dapat melindungi dirimu." Putut Yuto Kelana cuma berdiam tidak menjawab. Namun ia menyadari bahwa lawannya yang berilmu sangat tinggi itu kemungkinan juga memiliki ilmu tebal atau ilmu sejenisnya. Pada pertempuran selanjutnya, maka kedua orang itu sudah berada pada tataran yang semakin tinggi. Dan seperti dugaan Putut Yuto Kelana, bahwa lawannya tersebut memang memiliki ilmu kebal juga, sehingga serangan-serangan yang seakan-akan tidak dapat mengenai sasarnya. Demikian juga serangan-serangan dari dirinya. Kedua belah pihak pun telah memulai meningkatkan ilmu kebalnya untuk menembus ilmu kebal masing-masing. Dengan demikian yang terjadi adalah benturan-benturan yang
tak kesudahan. Namun mereka adalah orang-orang yang berilmu sangat tinggi, dan di saat keduanya menghentakkan kemampuan yang dilambari dengan tenaga murni yang terungkap sampai tuntas, maka serangan-serangan keduanya mulai menggoncangkan ilmu kebal masing-masing. Namun justru itulah keduanya tidak lagi mempercayakan diri kepada ilmu kebalnya ketika Putut Yudoklana berhasil mengayunkan tangan kanannya mengenai bahu lawannya. Maka Kiai Brojowojo merasakan ada kekuatan yang sangat besar telah menggoyahkan ilmu kebalnya. Tetapi di saat kaki Kiai Brojowojo dengan kekuatan besar menyapu kaki lawannya, Putut Yudoklana pun terpanting hingga tergulung-gulung beberapa kali di tanah. Walaupun dia sempat dengan cepat meloncat bangkit, namun Putut Yudoklana sadar bahwa ilmu kebalnya telah tergoyahkan juga oleh lawannya. Bahkan hawa panas yang terpancar dari ilmu kebalnya sama sekali tidak berpengaruh bagi lawannya. Dalam pertempuran selanjutnya, Kiai Brojowojo tidak lagi bertempur pada ilmu kebalnya lagi. Selanjutnya ia pun menggunakan kecepatan geraknya, dan seakan Kiai Brojowojo telah lenyap dari tempatnya, yang kemudian dapat membingungkan Putut Yudoklana. Namun yang tak terduga, tiba-tiba sebuah serangan dengan kekuatan dan kemampuan yang sangat tinggi datang dengan cepatnya menghantam tubuhnya, sehingga mampu menembus ilmu kebal Putut Yudoklana. Dan beberapa kali ia pun harus menyeringai menahan rasa sakit, bahkan daging dan kulitnya telah menjadi memar. Ternyata bukan dirinya saja yang merasakan kesakitan. Kiai Brojowojo pun yang sudah menguasai beberapa ilmu yang tinggi dan berpengalaman luas menahan desak-desaik muda. Perasaan sakit dan nyeri seakan-akan menembus hingga ke tulangnya. Putut Yudoklana telah menyadari bahwa lawannya yang seakan-akan bisa lenyap dari tempat dikarenakan mampu bergerak dengan cepatnya sehingga sulit diikuti dengan penglihatan mata. Maka dengan terpaksa ia pun merambah ke ilmu mengentengkan tubuh guna mengimbangi kecepatan gerak lawannya. Dan sementara itu, untuk mengetahui keberadaan lawannya berpijak, Putut Yudoklana telah mempertajam pendengarannya agar supaya lawan tidak terlepas dari pengamatannya. Meskipun Kiai Brojowojo seakan-akan menghilang dari penglihatan, maka dengan mempertajam pendengarannya, Putut Yudoklana masih tetap bisa mengetahui di mana lawannya berada. Kemampuan anak muda bernama Putut Yudoklana itu benar-benar di luar dugaan dari pimpinan Padukan Bungil. Dengan usianya terhitung muda, ternyata mempunyai ilmu yang luar biasa. Ki Bodro, cantik tertua dari Padukan Bungil berserta cantrik yang menyertai sampai berdiri mematung, termasuk Joko Satrio. Mereka telah menyaksikan pertempuran dua orang dengan kemampuan yang sangat tinggi. Keduanya pun mampu bergerak dengan cepat sehingga kadang-kadang mereka lambat mengikuti apa yang terjadi. Dengan ilmu ringan tubuhnya, Putut Yudoklana seakan-akan tidak menyentuh tanah, dan Kiai Brojowojo setiap kali seakan-akan lenyap dari tempatnya. Tetapi tiba-tiba saja serangan segera menerjang lawannya seperti angin pusaran. Namun lawannya yang terhitung masih muda tersebut setiap kali mampu menghindar dengan kecepatan yang tidak kasat mata juga. Embun pagi pun sudah semakin tebal. Rumput pun seakan-akan menjadi basah kuyup. Namun suasana di area pertempuran masih diselimuti ketegangan. Demikianlah episode 4 bab 3 serial Gatra Bumi. Dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bagi yang berkenan, subscribe, like, serta berkomentar dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa.